Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wanita yang kuat dan tangguh, kalau cuman motong pohon segini aja sih belum seberapa ya. Bahkan aku bisa loh motong pohon mangga yang tinggi dan besar. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak deng bohong, aku tuh wanita yang anggun, manis, manja gitu loh guys. Lanjut, seperti yang ada di judul dan thumbnail, hari ini kegiatan aku bersih-bersih halaman. Gini loh guys, jadi pohon jambu yang kemarin itu aku panen, sekarang udah mulai buah lagi. Jadi untuk memaksimalkan buahnya, aku harus pruning. Kalian tahu nggak pruning? Pruning itu guys, membuang dahan-dahan yang nggak ada gunanya. Dahan-dahan yang menyerap terlalu banyak nutrisi dari pohon sehingga bisa menyebabkan gagal panen atau buahnya rontok. Karena apa? Karena dahan-dahan yang nggak ada gunanya ini menyerap begitu banyak nutrisi pohon sehingga buahnya jadi kalah gitu loh. Kalian apa kabar guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin. Ngomong-ngomong, hobi kalian di rumah apa guys? Menjahit, masak, bercocok tanam, membuat kue, atau mungkin ada yang hobinya ngelirik suami orang? Jangan. Nggak boleh ya guys ya. Kita harus jadi wanita baik-baik. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa aku matahin dahan-dahannya pakai tangan, kenapa nggak pakai golok aja? Itu tuh karena di dahan-dahan itu sebagian buahnya udah banyak. Jadinya kalau pakai golok takutnya nanti malah mengganggu buahnya gitu ya. Jadi kalau pakai tangan aku bisa milih mana dahan yang nggak ada buahnya, dan itulah yang harus dibuang. Kalau dahan yang ada buahnya nggak boleh dibuang, nggak boleh di pruning. Nah, selesai mempruning tunas-tunas dan dahan-dahan pohon, sekarang waktunya menyapu di bagian bawahnya karena tadi banyak banget daun-daun dan dahan-dahan yang jatuh ke bawahnya. Tidak sedap dipandang mata ya, jadinya harus segera dieksekusi. Kalau dinanti-nanti itu pasti ujung-ujungnya jadi mager dan malah nggak kepegang itu kerjaan. Kalian suka gitu juga nggak guys? Kalau kerja itu benar-benar harus langsung tuntas, karena kalau nggak langsung tuntas justru malah dateng magernya gitu. Aku suka gitu, jadinya kalau misalnya ada pekerjaan pasti aku kerjakan sampai selesai dulu, baru kalau mau istirahat ya istirahat. Kegiatan ibu rumah tangga ini kan nggak ada habisnya ya guys. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar memanage waktu, nggak pintar-pintar untuk mencari waktu untuk istirahat, kita pasti akan capek sendiri dan ujung-ujungnya nanti akan stres sendiri. Makanya kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Kalau misalnya kita udah merasa capek ya udah istirahat aja dulu. Nanti kalau udah kekumpul energinya, kekumpul moodnya, baru deh kita gasken sampai selesai biar ada clearnya gitu. Selesai nyapu bagian depan, aku lanjut nyapu bagian samping. Karena di bagian samping ini ternyata banyak banget debunya juga guys. Nggak tahan kalau sampai masuk ke dalam rumah, pasti rumahnya jadinya berdebu. Apalagi udah beberapa hari ini memang nggak turun hujan, jadi itu semuanya berdebu. Di sini ada Pak suami, beliau pamit untuk berangkat kerja, tapi ternyata beliau ada upilnya, jadi aku berhentiin dulu. Ada upil. Terus beliau berhenti ngaca dan bersihin dulu, baru beliau berangkat. Hari ini tuh seharusnya dari pagi beliau udah tugas ya guys. Cuman karena tadi malam beliau dipanggil dan harus pergi, jadinya pulangnya terlalu malam. Makanya pagi ini beliau izin dulu untuk istirahat, ngumpulin energi untuk berangkat tugas kembali. Ini pekerjaan di dalam belum kepegang sama aku ya guys. Aku belum nyetrika, aku belum cuci piring, dan aku belum masak untuk makan malam anak-anak juga. Nggak tahu juga mau masak apa, aku suka bingung kalau udah kecapean gini. Dan akhirnya aku nyelesain yang di luar aja dulu sambil nunggu wangsit.
Kira-kira nanti malam enaknya masak apa? Kalian jangan salah fokus ya guys sama suaraku yang hari ini memang benar-benar lemes. Memang hari ini tuh capek banget, kerjaan itu nggak selesai-selesai, tapi ya udah dijalani aja. Kalau capek istirahat dan jangan dipaksakan juga. Selesai bersihin di sini, aku langsung masuk aja ke dalam rumah. Enggak deng, bohong. Ternyata di bagian depan masih ada yang belum kelar. Jadi aku kelarin dulu, baru deh aku masuk dan istirahat karena sebentar lagi waktunya menjemput adik sekolah. Jam 12 siang adik udah pulang sekolah, guys. Jadi sampai sini aku masuk dan istirahat. Baru masuk, baru sampai dalam, nggak taunya dipanggil sama Pak Kurir. Paket! Ya, alhamdulillah hari ini paketnya datang. Ini paket yang lumayan lama aku tunggu-tunggu karena ini bajunya PO dan PO-nya itu 1 bulan lebih. Aku udah mikir, jadi dikirim nggak ya kira-kira? Aduh kalau zong gimana ya? Tapi ternyata, Masya Allah ini nggak zong guys. Ini bagus banget. Lihat tuh, aku happy dong. Speechless. Karena ini melebihi ekspektasi aku guys. Kemarin aku milihnya yang ukuran jumbo, tapi ternyata yang datang super jumbo dong. Liatin itu. Atasan tuliknya aja udah kayak gamis, tapi nggak apa-apa. Untuk orang yang super aktif kayak aku ini bagus juga karena supaya lebih leluasa gitu ya dipakainya. Ini aku try on, celananya aku pasangin sama baju yang lain. Ternyata masuk juga, jadi bagus dong, bisa mix and match gitu ya. Terus ini aku coba satu setnya, bagus juga. Cuman itu salah jilbab, harusnya pakai jilbab segi 4 atau pakai pasmina gitu ya cocoknya ya. Oke guys, makasih udah nonton. Karena habis ini aku nggak ngambil video lagi, aku pamit ya guys. Assalamualaikum.